Salam jumpa para pemirsa umat Allah sekalian, khususnya umat Allah di Paroki Hati Kudus Yesus Keuskupan Surabaya. Kita sedang mengikuti rangkaian pengenalan sejarah dari paroki ini yang berdiri 100 tahun yang lalu. Jadi, tahun ini adalah peringatan 100 tahun Gereja Paroki Hati Kudus Yesus Surabaya. Pada kesempatan ini kita akan mengenal seorang figur yang penting di dalam karya atau reksa pastoral pastor paroki. Di dalam karya pelayanan administratif dan penyiapan sakramental, bahkan untuk urusan apa saja, rekan yang paling dekat dari pastor kepala paroki adalah katekis paroki. Di Keuskupan Surabaya, kita mengenal setiap paroki sejak dahulu banyak memiliki katekis-katekis. Demikian juga di paroki Katedral Hati Kudus Yesus ini. Kita akan mengenal yang sudah cukup lama berkarya di paroki ini, seorang katekis yang pasti Anda kenal semua, yaitu Bapak Danang. Biasanya kita hanya mengenal Bapak Danang. Tapi selengkapnya dan bagaimana kisah jatuh bangun, suka duka, serta dinamika penggembalaan di paroki ini semenjak Pak Danang menjadi katekis. Maka saya perkenalkan Bapak Fransiskus Danang Kiswandono. Ya, selamat jumpa. Selamat jumpa, Pak Didik. Ya. Nama lengkapnya Pak Danang itu aslinya siapa sih? Nama aslinya itu Fransiskus Saverius Danang Kiswandoko. Oh, sorry. Danang Kiswandoko, saudara-saudara. Ya, kita semua karena umat di katedral ini tahu bahwa Pak Danang itu sudah sejak dulu gitu. Kalau ditanya, Pak Danang kapan berkarya di sini? Sudah sejak dulu katanya gitu ya. Nah, silakan Pak Danang bisa sharing bagaimana riwayatnya. Dulu Pak Danang aslinya dari mana, lalu sekolah di mana, dan melamar di Paroki Katedral Hati Kudus Yesus ini kapan, pada waktu itu masa pastor parokinya siapa? Silakan. Baik, para pemirsa yang berbahagia, saya akan memperkenalkan, memang tadi Romo Didik mengutarakan bahwa katekis paling lama adalah saya. Memang saya sudah 32 tahun berkarya di Paroki Hati Kudus Yesus ini. Jadi nama saya Fransiskus Saverius Danang Kiswandoko. Saya berasal dari Klaten, Jawa Tengah. Ya. Tepatnya di paroki mana? Paroki Santa Maria Wedi. Oh, Santa Maria Wedi. Ya. Ya. Tepatnya Santa Maria Wedi. Kemudian masa SMA saya di Muntilan, di SMA Negeri Muntilan, dan inilah awal dari panggilan saya sebagai katekis. Ya. Jadi pada tahun 84 saya SMA, kemudian 81 SMA, 84 kami lulus, saya lulus. Kemudian saya sebenarnya cita-citanya dulu, Romo, itu pengen jadi polisi. Oh. Ya. Sambil menunggu pendaftaran Akpol, Akademi Polisi, ya, kami berkenalan dengan seorang katekis rohaniwan, yaitu Bruder Weryo SJ. Oh, Bruder Weryo SJ. Ya, ya. Di sana kami hanya sering ke gereja, kemudian aktif di Lectio Divina. Lama-lama kami ikut juga melayani di mana Bruder ini berkatekese, ya, melayani umatnya. Kemudian kami diajak setiap kali Romo Weryo ini kunjungan, Bruder Weryo ini kunjungan, kami diajak ya, kunjungan ke umatnya. Yang menarik adalah, ingat betul,
kapan pada kesempatan Buder ini berkunjung ke keluarga, beliau pasti membawa, artinya oleh-oleh. Ya. Bahkan pada waktu dia tidak menyiapkan oleh-oleh, di meja pasturan, itu ada pisang godok, dia bungkus, dia bawa. Dibawa untuk oleh-oleh untuk keluarga yang akan dikunjungi itu. Oke. Ya, gitu. Dan juga yang menarik adalah figur kesederhanaannya. Ya, jadi kita mengenal betul Muntilan itu lokasinya adalah pegunungan, sehingga jalannya tidak ada yang datar, pasti dari desa ke desa naik dan sebagainya. Tapi dia tetap memakai naik sepeda ontel. Dan juga tidak tahu apakah ini sudah juga menjadi jalan Tuhan. Ketika saya masuk di HKY, kendaraan pertama inventaris saya dari Romo itu nanti juga sepeda ontel. Ketika saya berkunjung dari wilayah ke wilayah. Jadi ternyata keinginan untuk menjadi katekis itu dari figur Romo Wiryo, Bruder Wiryo, ya. Bruder Wiryo Yesuit. Yesuit. Lalu ternyata bukan hanya brudernya yang terjadi di dalam karya katekis, sepedanya pun juga. Yang menarik, Bruder Wiryo ini punya moto, yaitu jadi kalau menjadi gembala itu harus mengenal domba-dombanya. Jadi dia ingat betul ya, umatnya di mana, anaknya berapa, siapa saja betul. Sehingga kita kunjungan itu jelas sekali. Nah, sementara kenal dekat dengan Bruder Wiryo, lalu bagaimana kok belok ini ya? Kok tidak ingin jadi bruder, tapi jadi katekis? Nah, sebabnya apa? Sebabnya karena Bruder Wiryo inilah juga Romo yang membawa saya ke sekolah akademi kateketik di Madiun. Oke. Jadi ketika itu Bruder Wiryo menawarkan, daripada kamu nunggu menganggur, wis ayo ikut aku ke Madiun. Dari Muntilan ke Madiun dinaikkan, diboncengkan dengan Vespa. Wow. Wah, jadi langsung didaftarkan di Madiun. Yeah. Jadi di sini kamu dimasuk akademi katek di sini. Di sini kamu tidak mengeluarkan biaya kalau kamu bisa artinya diterima dan kemudian juga tetap gini Romo, tetap akan bekerja. Tidak, tetap artinya IP-nya tinggi. Indeks prestasinya tetap memenuhi, karena di sana di sistem gugur atau membayar sendiri. Ya, apakah tiba-tiba lalu ya sudahlah aku nggak jadi polisi, tetapi aku jadi begitu nggak? Tidak Romo, itu nanti ada perjalanan sendiri. Polisi tetap jadi cita-cita jadi polisi. Tadi ketika kami kuliah bisa melenceng. Ya, jadi begini, tetap kami berangkat. Karena daftarkan sudah saya masuk. Ya. Masuk di Akademi Kateketik di Madiun. Ya. Tahun berapa? Tahun 84. Tahun 1984. Ya, bulan September. Ya, itu. Di sana sudah kami mulai kuliah. Ketika kami sudah selesai, artinya selesai. Lulus? Belum, tahun pertama Romo. Jadi 85. Pada waktu saya menjalani, namanya dulu istilahnya tentamen Romo. Kalau sekarang ujian akhir ya, tentamen ujian akhir. Saya juga mengikuti ujian akhir, tapi saya juga melento. Melento itu melarikan diri, juga ikut ujian akademi polisi di Semarang. Oh, iya. Jadi ya artinya bahwa masih mendua Romo. Antara saya kuliah akademi kateketik dan keinginan menjadi polisi. Sehingga akhirnya pada tahun itu saya mendua juga ikut, tapi juga yang di Akademi Polisi di Semarang tidak diterima. Ya. Lulus tahun berapa? Saya lulus tahun 89. 89. Ya. Lalu melamar ke katedral langsung atau masih ada hal lain? Tidak Romo, jadi saya sampai masuk Surabaya itu ceritanya, saya kan ikatan dinas. Nah, mestinya dari akademi menempatkan saya
Ya, teman-teman ada yang di Bukit Tinggi, ada yang di Medan, ada yang di Dumai, itu teman-teman seangkatan. Tetapi saya menunggu itu saya mau ditempatkan di mana. Saya mendengar dari Pak Wardio, dosen saya, Nang kemungkinan kamu akan dibawa ke Lampung, di Metro Lampung. Kemudian saya masih ingat Romo Pandu, Ya, tapi dulu ya Romo Pandu itu ke Madiun, ya. Ke Madiun, kemudian dia kepada Pak Yam Rewaf yang ditemui, salah satu dosen, dia mencari seorang katekis, ya, seorang katekis. Kemudian ternyata Romo Pandu ini atas utusan Romo Rekso Subroto. Ya. Kemudian pada saya belum lulus, saya masih menunggu lulusan, tahun 88 akhir, 1988 akhir, bulan November saya sudah diminta di Surabaya, belum lulus. Sambil menunggu kelulusan saya. Baru tanggal 2 Februari itu saya lulus. Dari 2 Februari tahun 89. Ya, saya lulus. Ya, pada waktu itu bertahun 86 ya. Iya. 86 bersamaan dengan peristiwa apa? Terkait dengan katekis lama itu sudah resign atau bagaimana? Tahun 86 ada peristiwa berdirinya paroki Aloysius Gonzaga. Ya. Kemudian di sana juga pada waktu itu dipelopori oleh Romo Uroto. Ya. Nah, pada waktu itu Romo Uroto itu sangat getol dalam mewujudkan semangat Konsili Vatikan II dalam hidup menggereja. Untuk itu, bagaimana dinamika umat sangat diperlukan kehadiran katekis. Nah, dalam konteks itulah kira-kira Romo Uroto dan para romo di paroki ini sangat merindukan hadirnya katekis. Ya. Nah, mari silakan sekarang lanjutkan. Jadi setelah peristiwa Aloysius Gonzaga, Romo ya, di mana juga kehadiran katekis di sana, Romo Uroto juga mulai mengangkat banyak. Meng-hire katekis-katekis ya. Dari Sekolah Tinggi Pastoral, Institut Pastoral Indonesia Malang itu direkrut untuk di Aloysius Gonzaga. Ya. Lalu yang di Redemptor Mundi? Di Redemptor Mundi untuk penyiapan paroki Redemptor Mundi tahun 87, ya, itu diserahkan oleh Romo Dumo untuk menyiapkan paroki yang dulu namanya itu wilayah Don Bosco, ya, wilayah 5. Juga kemudian secara khusus Romo Rekso juga mengangkat katekis yang ditempatkan di wilayah 5 itu yaitu namanya Retnowati, Ibu Retnowati. Ya. Ya, itu diangkat menjadi katekis khusus ditugaskan untuk wilayah 5. Lalu Pak Danang? Saya belum masuk Romo 87. Masih Bu Farida dengan Bu Retno. Bu Farida di paroki, kemudian Bu Retno di wilayah khusus wilayah 5. Ditugaskan wilayah itu. Jadi pada tahun itu sudah 2 katekis. Sudah ada 2 katekis, tetapi ibu-ibu ya. Ibu-ibu. Kemudian baru tahun 88 itu Romo Rekso dengan utusan Romo Pandu tadi mencari katekis laki-laki. Ya, kebetulan saya diminta untuk di paroki HKY ini. Awal saya oleh Romo Rekso itu hanya ditugasi yaitu supaya pekerjaanmu hanya kunjungan. Jadi tidak diserai mengajar, tidak diserai pastor, tapi pastornya hanya kunjungan. Ingat kembali Bruder Wir ya? Ingat bulan, kemudian saya ingat kembali ketika saya menderek ke Bruder Wir ketika kunjungan ke keluarga. Dan juga prinsip Bruder Wir ini sama dengan prinsip Romo Rekso. Ya. Jadi dalam bidang karitatif, kasih itu sungguh punya peran besar. Kemudian juga mengenal domba-dombanya. Maka 3 tahun, ya hampir 3 tahun, sama 2 tahun lebih, 2 tahun, hampir 3 tahun, tugas pekerjaan itu saya hanya kunjungan umat dan fungsionalis dari wilayah 1 sampai wilayah 6. Termasuk juga di calon di Redemptor Mundi. Algon sudah paroki, Romo. Sudah paroki 86, jadi sudah lepas dari HKY, Hati Kudus Yesus. Ya, itu. Udah ajaran diserai untuk kunjungan.
selama 3 tahun itu. Kemudian ingat betul, saya dibelikan oleh Romo Rekso sepeda ontel. Baru atau bekas? Baru, Romo. Baru ya. Sepeda ontel baru. Nah, ini untuk kamu keliling kunjungan dari rumah ke rumah ke umat. Ya. Ya. Jadi saya itu kalau ngantor itu hanya setiap Senin, Sabtu dan Minggu. Oke. Sabtu dan Minggu untuk pelayanan di gereja. Senin hanya Romo Rekso mendengarkan laporan saya kunjungan dari umat ke umat. Ya. Jadi hari Senin itu hari di mana Pak Danang datang ke pastor paroki menceritakan bagaimana situasi kondisi umat yang dikunjungi kepada Romo paroki. Luar biasa. Seolah-olah saya itu menjadi mata, telinga, dan hati Romo paroki. Rekso. Sungguh luar biasa ya. Sehingga kalau saya tidak menemukan apa-apa, temperamen Romo Rekso kita tahu. Ya sedikit emosional, mesti kamu ngapain saja. Itu saya harus menemukan masalah yang harus dilaporkan kepada Romo itu. Romo Rekso selalu memberikan solusi, entah itu masalah keluarga, entah itu masalah ekonomi dan sebagainya. Saya ingat betul ketika itu, yaitu di Jalan Joyoboyo, ada seorang umat yang saya kunjungi di sana. Di sana seorang keluarga itu tetapi broken home, Romo. Dan lama tidak ke gereja. Ya. Kemudian si ibu itu mengeluh kesah. Ketika saya hari Senin laporan, saat itu pula Romo Rekso, kamu kunjungan lagi, itu diambil beras di pastoran dan datangi bawa ke sana. Itu pertama kali saya menyampaikan bantuan sosial kepada umat, yaitu. Itu. Nah, Pak Danang, memang Romo Rekso pada waktu itu di Surabaya ini, Romo dari kongregasi misi, Romo Lasaris, disebut Romo Lasaris, yaitu pengikut Santo Vincentius Apaulo. Romo Rekso dikenal, dia juga banyak tugas. Di samping sebagai Vikaris Jenderal, Romo Rekso juga pengurus dari Delegatus Sosial. Beliau ini punya kepedulian sosial yang sangat tinggi, khususnya di dalam pengembangan pemberdayaan sosial ekonomi warga dan masyarakat. Maka tidak heran bahwa kepekaan dalam analisis sosial Romo Rekso itu sangat tinggi. Meskipun dia temperamennya tunggu tinggi, tetapi Romo Rekso ini hatinya sangat peduli dengan orang-orang. Karena beliau tugasnya banyak, tidak mampu untuk mengatur waktu kunjungan ke umatnya. Dan dengan kondisi kesehatannya. Kondisi kesehatan yang sangat, sudah sangat buruk sebenarnya banyak sakit beliau. Ini Pak Danang ini untuk menjadi, mewakili dan menghadirkan hati seorang gembala untuk mengenali dan menjumpai umatnya, gitu ya. Luar biasa ini bagi pengalaman penggembalaan di gereja. Baik, Pak Danang, untuk berikutnya, kekasan apa yang Pak Danang jumpai selama masa penggembalaan Romo Rekso ini? Romo Rekso mengadakan apa, mendirikan apa begitu? Kekasan Romo Rekso itu, memang dia concern di bidang soal sosial. Concern. Maka menjadi peninggalannya adalah warung broto. Warung untuk para orang miskin. Itu umum itu. Warung broto itu tidak hanya untuk orang yang Katolik saja, tetapi warga masyarakat secara umum. Warung broto di belakang Wisma Hati Kudus Yesus ini. Jadi di sana ada ibu-ibu yang melayani, masak, membuat nasi bungkus, dan lalu juga dijual murah dengan menabung. Jadi ini yang istimewa dari Romo Rekso dengan warung broto ini.
Semua orang, tukang becak, pemulung, semuanya bisa sarapan pagi dengan cukup layak, nasi bungkus dengan lauk, tetapi membeli dan wajib menabung. Jadi harga dari nasi bungkus ini adalah rupiah murah dan menabung. Itu yang sangat istimewa dari Warung Broto, dan itu berjalan sampai berpuluh Sampai tahun. sekarang, Romo, Sampai sekarang. masih berdiri. Ya. Ya. Dan bahkan itu sungguh-sungguh membantu khususnya saudara-saudara kita yang Muslim. Ya. Karena setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri, biasanya tabungan mereka dibuka. Dan itu sangat membantu. Ya. Atau mungkin pada waktu-waktu tertentu mereka membutuhkan dana, bisa dicairkan tabungan itu. Sehingga sangat membantu sekali. Terus yang kedua, berbarengan dengan Warung Broto itu, Romo, juga ada koperasi simpan pinjam juga namanya Warung Broto. Tapi sekarang ini sudah tidak berjalan, Romo, ya. Itu juga koperasi itu. Itu, Romo, kurang lebih kekasan Romo dari Romo Rekso. Romo Rekso Subroto itu karena akhirnya difokuskan untuk menjadi Vikjen, pada waktu itu digantikan oleh Romo Harjodirono. Ya. Nah, sekarang di masa Romo Harjodirono, apa kekasan dan karya pastoral terkait dengan keterlibatan dan peran fungsi katekis di paroki ini? Ya. Jadi tahun 89, jadi saya mengikuti Romo Rekso itu hanya 1 tahun, Romo. 1 tahun. Kemudian digantikan oleh Romo Harjodirono, ya, juga sama-sama dari CM. Ya. Romo Harjo punya kekasan di dalam pengembalannya adalah modernisasi pastoral, Romo, baik administrasi paroki maupun cara berpastoral. Ya. Jika pada waktu itu Romo Harjo sudah komputerisasi kesekretariatan, ya, pengadaan komputer juga kepada para petugas pastoralnya, yaitu katekis, yaitu itu. Yang menarik yaitu bahwa Romo Harjodirono ini selain modernisasi administrasi paroki dan pastoral, dia juga concern terhadap bagaimana petugas pastoral ditingkatkan ilmunya. Ya. Maka dia juga berkat Romo Harjodirono ini, saya juga pada waktu itu punya kesempatan dikursuskan di 3 bulan di Jogja, Romo. Kursus apa itu? Di kateketik Puskat Jogja, ya tentang kateketik, Romo. Iya, memang bisa masuk akal. Karena Romo Harjodirono sebelum di sini itu tugasnya adalah sebagai kepala sekolah di Seminari Menengah Santo Vincentius Apaulo Garum. Dan di seminari itulah beliau juga mulai memperkenalkan tentang komputerisasi di para seminaris dan di administrasi di sana. Dan beliau lalu pindah di sini, melihat bahwa mungkin karena semuanya masih manual, maka juga terdorong bagaimana sistem pelayanan bagi jemaat ini juga lebih efektif, lebih efisien, itu kalau dikomputerisasikan. Kemudian juga Romo Harjo memberikan ruang khusus untuk katekese, Romo. Ya, jadi peninggalan Romo Harjo itu soal gedung, Romo, ya. Itu dulu di belakang gereja, itu ada gedung tingkat 2. Ya, sekarang sudah dirobohkan. Ya, itu dulu yang membangun Romo Harjo. Visinya adalah ruangan itu khusus untuk fungsionaris dan ruang katekese. Ya, jadi zaman Romo Harjo inilah di sana juga ada ruang katekese, ada perpustakaan katekese dan sebagainya. Setelah Romo Harjodirono, ya, karena pada waktu itu Romo Harjodirono terpilih menjadi provinsial kongregasi misi. Itu terus 1 tahun Romo PJS, yaitu Romo Katijanarso. Lalu Romo Katijan, salah satu dari pastor Reskan di sini, diangkat menjadi PJS, pastor kepala paroki selama 1 tahun. Ada yang istimewa dengan Romo Katijan? Istimewanya bagi saya, ya saya diberikan sepeda motor.
di era Romo Katijan. Pun hanya 1 tahun, 1 tahun, tapi Romo Katijan meningkatkan fasilitas yang dipakai oleh katekis dari sepeda ontel menjadi sepeda motor. Lalu datanglah Romo Anton Tanalepi. Anton Budianto Tanalepi. Menjadi pastor kepala paroki di Katedral Hati Kudus Yesus. Nah, sekarang di era Romo Anton Tanalepi, Romo yang dikenal khotbahnya karena lucu, menarik. Ya. Bagaimana pengalaman pelayanan sebagai katekis di era Romo Anton Tanalepi? Secara profil Romo hampir sama dengan Romo Rekso Subroto. Oke. Dia punya kepedulian sosial yang tinggi juga. Bahkan tidak hanya warga parokinya, tapi bahkan lintas paroki. Jika masih banyak umat di luar paroki ini, dia bantu. Ya. Bahkan Romo ingat tahun, kalau tidak salah tahun 90 itu Krismon namanya. Ya. Nah, Romo Anton Tanalepi lah yang merekrut banyak orang untuk bekerja di gereja. Jadi kalau kita sekarang punya satpam 22 jumlahnya, itu zamannya berawal Romo Anton Tanalepi karena Krismon itu. Untuk membantu dia membantu orang yang kesulitan. PHK. Iya, PHK. Hal apa lagi yang di era Romo Anton Tanalepi sebagai karya kepedulian dan sebagainya, karena juga waktu itu menambahkan teras juga ya di pastoran, di sekretariat ini atau gimana? Oh tidak, Romo. Kalau Romo Anton Tanalepi itu jasa dalam bangunan adalah Wisma Pastoran, Romo. Oh, justru berdirinya Wisma Pastoran itu adalah Romo Anton Tanalepi. Oh, okay. Jadi kalau soal bangunan, Romo itu zamannya Romo Rekso Subroto. Itu balai paroki ini. Balai paroki ini sama Gua Maria yang sekarang dibongkar. Ya. Zamannya Romo Rekso Subroto, zamannya Romo Harjo Dirono itu gedung lantai 2 di belakang gereja. Ya. Kemudian Romo Anton Tanalepi adalah Wisma Pastoran. Wisma Pastoran yang lantai 4 ini ya. Zamannya Romo Harjo Dirono. Lalu saya juga dengar bahwa di zaman Romo Tanalepi ya, itu paroki Sidoarjo berdiri ya. Betul, Romo. Beranak dari Redemptor Mundi, Algon, Redemptor Mundi, Sidoarjo. Berikutnya adalah hadir berkarya diutus di paroki Katedral Hati Kudus Yesus ini adalah Romo Yohanes Patmono Hapsoro Jelantik. Nah, sekarang bagaimana Pak Danang, hal apa yang istimewa yang Anda alami baik bagi karya pelayanan Pak Danang maupun hal pembaruan yang diadakan selama Romo Jelantik ini? Saya kalau berkarya bersama Romo Jelantik, yang saya ingat adalah yang pertama, dia concern terhadap pemutahiran sarana prasarana. Oke. Ya. Mulai dari sarana katekese, dia membuat LCD proyektor. Ya. Apa itu namanya? Video ya, dengan layar lebar seperti bioskop itu ya. Itu kemudian bagaimana sound system dimutakhirkan ya. Semua, kemudian pemasangan AC. Nah, dan juga Romo pada waktu itu Romo Jelantik melihat ketika ada upacara perkawinan, itu mempelai itu kalau ke depan gereja, itu kalau tidak panas kehujanan. Karena pada waktu itu hanya teras kecil langsung bulat kecil 2. Kemudian Romo Jelantik mengupayakan membuat teras di depan gereja itu. Ya. Itu yang zamannya Romo Jelantik. Ya. Kemudian hal yang juga menarik adalah Romo Jelantik pada waktu itu memberikan kepastian kepada karyawan pegawai. Karena pada saat itulah Romo Jelantik memberikan pengangkatan. Jadi Romo
saya tahun 89 bekerja, baru diangkat menjadi karyawan itu tahun 2000 dengan surat pengangkatan itu, sehingga pada waktu itulah memang kemudian setiap karyawan diikutkan ke dana pensiun ya hadapan itu. Ya. Jadi begitulah saudara-saudara. Ya. Seringkali kita di paroki-paroki itu sudah merekrut karyawan, tapi karena ya semuanya berjalan berdasarkan belas kasih dan lalu lupa akan status formal karyawan. Dan ini yang dialami oleh Pak Danang juga pada waktu diangkat mulai tahun 89 dan ternyata 10 tahun berikutnya ya sekitar 89 2000 sampai 2000 ya 11 tahun 11 ya. tahun, 11 tahun baru mendapatkan SK pengangkatan pada era Romo Jelante. Ya. Jadi Romo Jelante mengupayakan kenyamanan proses katekese, kenyamanan peribadatan, kenyamanan kantor pelayanan, dan ini keistimewaannya pada era Romo Jelante ya. Kemudian yang menarik juga Romo, karena ini katedra, maka supaya ada yang istimewa dari katedra, Romo Jelante membangun itu apa Romo istilahnya? Museum. Window of Fame ya. Ya, Windows of Fame. Window of Fame, jadi isinya barang-barang kuno, peninggalan dari uskup-uskup yang lama. Ya. Itu sehingga karena memang belum punya museum, maka Romo Jelante mengupayakan di bagian belakang ya sebelah gereja katedral itu semacam museum mini. Jadi disebut Window of Fame. Di situ adalah sibori, pakaian para uskup lama dan para romo lama yang zaman misionaris itu dipajang di sana. Tapi Romo Jelante konon juga mendirikan Catholic Center ya. Betul Romo. Ya. Jadi paroki HGY dapat hibah ya, tanah rumah di Jalan Bengawan 3 itu. Jalan Bengawan 3. Kemudian oleh Romo Jelante diproyeksikan ke depan menjadi Catholic Center itu. Catholic Center. Ya. Setelah Romo Jelante berakhir perutusan di paroki Katedral Hati Kudus Yesus, berikutnya hadir yang dulunya sebelumnya pernah menjadi pastor rekan di sini, yaitu Romo Yosef Eko Budi Susilo Projo. Dan bagaimana Mas Danang pada era Romo Eko Budi Susilo ini, apa yang khas di? Iya, setiap Romo punya keunikan yang dibawa Romo ya. Jadi Romo Eko Budi Susilo ini masuk ke katedral ini pertama-tama yang ia benahi adalah sarana peribadatan. Jadi mulai dari buku-buku ibadat arwah, pemberkatan, dia perbaiki dan dia sediakan. Jadi setiap wilayah lingkungan dia sediakan. Memiliki buku-buku ibadat tersebut. Ya. Itu zamannya Romo Eko. Kemudian yang kedua juga dia concern terhadap Dewan Paroki, maka dia juga membuat job description untuk Dewan Paroki. Buku itu yang masih lalu ada di sini ada kantin. Yang sudah sejak zaman Romo Jelante yang mungkin sudah kok rasanya kok kurang layak lagi. Kemudian direnovasi oleh Romo Eko ini ya. Lalu Romo Eko di samping renovasi buku-buku peribadatan, sarana-sarana peribadatan, juga mendirikan biro konsultasi. Dia punya 3 biro konsultasi, Romo. Hukum, kemudian psikologi, dan kesehatan. Itu oleh Romo Eko juga concern sekali, sehingga 3 biro ini juga diberikan ruangan khusus oleh Romo Eko. Jadi di teras depannya Gua Maria itu. Oke, setelah Romo Eko perutusannya berakhir, pastor kepala paroki yang baru itu adalah Romo Damar Cahyadi. Beliau setelah menyelesaikan tugas sebagai sekretaris uskup di era Monsinyur Sutekno ini, Romo Damar Cahyadi ditugasi di paroki Katedral Hati Kudus Yesus ini. Nah,
di era Romo Damar ini hal apa yang khas yang dialami? Romo Damar ini punya kekhasan, dia itu pembenahan administrasi, Romo. Jadi semua administrasi dibenahi. Ya, mulai dari administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, ya, kemudian administrasi mengenai bagaimana penyatuan Catholic Center dengan HKY, Hati Kudus Yesus ini, ya, secara kepegawaian maupun secara pengelolaannya, satu atap. Ya. Jadi kita punya 3 divisi sumber usaha, ya, yaitu Catholic Center, kemudian kantin dan toko buku Varia Santa. Itu sebelumnya berdiri sendiri-sendiri. Pengelolanya juga sendiri-sendiri, secara kepegawaian juga sendiri-sendiri. Yang Varia Santa ini dulu di zaman Varia Santa itu zamannya Romo Rekso, Romo. Oh, zaman Romo Rekso. Dulu dia sudah mendirikan toko buku kecil begitu. Ya, Varia Santa ini adalah toko buku rohani dan kelengkapan rohani yang didirikan di era Romo Rekso Subroto, ya. Oke. Lalu Romo Damar ada pada waktu itu saya dengar, karena saya juga tugas yang sama di Keuskupan, itu adalah pembenahan dan ini bahwa bangunan ini dinyatakan sebagai cagar budaya. Ya, cagar budaya oleh pemerintahan Kota Surabaya. Sehingga gereja ini sebenarnya ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu bangunan cagar budaya. Lalu Romo Damar mendirikan suatu tim untuk membenahi supaya gedung gereja sebagai cagar budaya ini memenuhi syarat, gitu ya. Lalu juga rencana-rencana perehaban ya, untuk pembangunan pastoran ini sudah dimulai dari Romo Damar dulu, ya. Nah, sesudah Romo Damar berkarya di katedral ini, beliau lalu mendapat perutusan di tempat lain. Berikutnya adalah digantikan oleh Romo Juventius Fusi Nusantoro. Dan Romo Juventius Fusi Nusantoro itu yang melanjutkan, ya. Betul, melanjutkan rencana yang dimulai pada era Romo Damar untuk pembangunan Gereja Pastoran sekarang ini. Iya. Yang menarik dari Romo Fusi, Romo, yang mungkin saya mengikuti dari era Romo Rekso itu semacam apa ya, visi pastoral, Romo, ya. Ini saya menemukan Romo Fusi ini ada sesuatu yang lain, yaitu dia punya visi selama pengembalaannya itu adalah jiwa yang ada dirawat, ya, jiwa yang hilang dikembalikan, ya, mendatangkan jiwa untuk bersatu dalam gereja Katolik yang satu, kudus dan apostolik. Itu selama pengembalaannya itu terus yang diisi. Nampaknya 100 tahun paroki ini lalu coba untuk dikemas secara lengkap oleh Romo Fusi Nusantoro ini, ya. Betul, jadi Romo Rekso sangat dikenal dengan mencari domba yang hilangnya, gitu ya. Sampai lalu bagaimana para Romo berikutnya adalah memelihara jiwa-jiwa yang sudah ditemukan ini, fasilitas-fasilitasnya dan pola pelayanannya diperbaiki, modernisasi, ditata ulang, ditambah fasilitas, dan selanjutnya sampai pada Romo Fusi itu digenapi, gitu ya. Sungguh ini suatu tanda 100 tahun yang indah ini. Betul, Romo. Juga apakah kebetulan, ya, Romo, ya? Jadi 100 tahun kita merayakan paroki kita, juga 100 imam. Saya menghitung berkarya sini sampai yang terakhir tercatat yaitu Romo Agus Raharjo, ini Romo yang ke-100 di sini. Berkarya di paroki Hati Kudus Yesus ini. Sungguh menarik apa yang di-sharingkan oleh Pak Danang. Dan terima kasih Pak Danang untuk kesediaan sharing. Saya kira ini kesempatan yang sangat berharga
bagi kita semua mengenal hal-hal yang terlaksana, terselenggara di dalam karya pastoral di Paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya ini. Hal satu yang sangat perlu kita garis bawahi pada era Romo Rekso Subroto itu menyadarkan betapa seorang gembala mesti mengenal domba-dombanya. Dan untuk itulah Pak Danang dipanggil dan diutus oleh Tuhan di sini untuk menjadi perpanjangan tangan dan hati Romo Rekso Subroto untuk menjumpai, menyentuh, lalu juga menyelamatkan domba-domba yang ada dalam karya pelayanan di paroki ini. Semoga paroki ini tetap jaya dan kita semua berterima kasih untuk karya pelayanan Pak Danang yang sampai pada peringatan 100 tahun ini Pak Danang telah berkarya di paroki ini selama 32 tahun. 32 tahun. Sekali lagi kita berterima kasih kepada Pak Danang. Sama-sama, Teman Didik. Ya. Selamat ulang tahun ke-100 Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya. Semoga menjadi oase jiwa bagi masyarakat kota Surabaya.